Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti aku ini bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, di minggu keempat di bulan April 2021 ini akhirnya kita akan menutup rangkaian tema Kartini kita untuk Antioquia Creative Talks. Dan spesial juga untuk mengakhiri ini juga saya sudah menggunakan aksesoris ya untuk merayakan Kartini dan penutupannya ini. Biarlah supaya apa yang kita berikan ini ya selama di bulan ini, Kartini-Kartini ini boleh menginspirasi banyak Kartini-Kartini di luar sana. Dan di akhir ini juga spesial banget narasumbernya. Karena kalau misalnya kita ingat ya di minggu pertama kita ngebahas banyak pelayan Antioquia, pelayan Antioquia yang Kartini. Yang kedua adalah wanita karir ya, sebagai wanita karir, Kartini sebagai wanita karir. Dan yang ketiga adalah pengalaman yang menarik ataupun yang berhubungan dengan Indonesia dari si narasumber tersebut. Nah, ini yang narasumber kita yang keempat ini mewakili semuanya nih sepertinya. Pelayanan sekolah minggu, ada juga dia pelayanannya di gereja. Terus dia juga pernah memiliki karir juga baik dulu sebagai seorang pegawai dalam suatu bank, dan juga sekarang juga businesswoman pastinya. Dan ternyata yang paling diingat oleh Antiokers adalah dia adalah bagian dari ibu-ibu Bayangkari. Nah, kalau kita garis bawah udah tahu lah siapa narasumbernya. Langsung saja kita panggilkan, inilah dia Tante Jane Tangkulong atau yang sekarang dipanggil Ibu Jane Moya. Ini dia. Halo Tante, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar Tante? Puji Tuhan, sehat. Luar biasa. Ya, Tante Jane, senang sekali bisa menyambut Tante di sini. Saya yakin banget tidak mungkin harusnya orang-orang tidak tahu siapa Tante Jane Moya, tapi mungkin ada jemaat baru mungkin atau penonton dari Antioquia Antiokers yang belum tahu nih Tante Jane siapa. Boleh silakan diperkenalkan Tante ke kamera, nama panjangnya siapa, nama panggilannya siapa, kesibukannya sekarang apa, dan mungkin pelayanan yang pernah diemban di Antioquia apa saja. Silakan Tante. Oh, nama saya Jane Eva Tangkulung, ya kan? Ya, orang udah tahu pasti Tangkulung dari Manado ya. Gitu. Kesibukan sekarang setelah pasca pensiun udah nggak ada kegiatan. Ya, kegiatan sekarang bisnis catering, tapi khusus makanan Manado gitu. Luar biasa. Jadi kegiatan itu sama sekarang ada tambahan kegiatan ngomong cucu. Sudah tambah. Kan baru punya cucu jadinya. Oma Glory. Itu sudah cukup ini nggak Tante? Awal-awal kan pasti ada yang kayak aduh dipanggil Oma gitu. Tapi sekarang sudah mulai nyaman dengan status Oma atau emang dari awal udah nyaman? Sebenarnya nih ya, saya belum jadi Oma, saya udah jadi Oma duluan. Oh. Karena kan omnya itu kan anak yang paling kedua bontot. Jadinya kan kakak-kakaknya dia kan udah pada punya anak. Yes. Jadi kita udah punya cucu itu udah panggil kita Oma. Oke. Gitu. Jadi jauh sebelum Glory juga sebenarnya udah biasa lah. Udah biasa dipanggil Oma. Teman-teman di Bayangkari juga mereka nggak panggil nama, manggilnya Oma juga. Taunya Oma Jen gitu. Iya. Siap. Anyway, terima kasih banyak Tante sudah mau datang ya, ke sini. Makasih. Ini suatu kebanggaan bisa kedatangan Kartini senior dari Antioquia. Ya Tante, seperti yang sempat saya katakan tadi ya mengenai karir dan sebagainya. Nanti mungkin saya akan ngebahas tentang status karir Tante dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang menarik nih, bahwa ternyata Tante ini banyak yang orang ada yang udah gak ingat gitu ya, bahwa ternyata Tante ini adalah sempat jadi bagian dari guru sekolah minggu. Oh gitu. iya. Pengen tahu Tante, karena saya waktu Tante guru sekolah minggu saya belum sekolah minggu di sini, jadi saya nggak tahu nih. Boleh cerita nggak sih pengalaman waktu Tante jadi guru sekolah minggu dulu seperti apa? Iya bisa. Kan Tante tuh jemaat di GPDI, dulu bilangnya bukan GPDI Antioquia ya. Dulu GPDI Supomo. Oke. Dulu Supomo bilangnya. Kalau dulu, sekarang kan udah GPDI Antioquia. Kalau zaman dulu GPDI Supomo, terkenalnya Supomo. Terus Tante itu dari jemaat di sini dari tahun 80 sama 80 saya dibaptis di sini. Itu kalau mungkin jemaat yang lama itu tahu, itu baptisnya di sebelah yang sekarang Lipo. Oke. Kita baptisnya di bak kamar mandi. Bak kamar mandi, saya tuh masuk ke dalam sama Pak Gembala yang dulu. Nah, setelah itu saya mengajar sekolah minggu. Dari tahun segitu kalau nggak salah deh, tahun 80
saya mengajar sekolah minggu, ya ngajar itu kan pasti banyak tantangan ya. Dulu murid-murid saya Oki, Oke. Tri siapa ya? Tri yang sekarang ibunya Gerald. Ibunya Oke. Gerald. Terus ya salah satu mamanya ibu gembala kita sini juga gitu kan dulu. Ya tantangan pasti ada lah ya. Kita kan harus jadi contoh. Betul. Jadi contoh buat anak-anak sekolah minggu. Tapi ya puji Tuhan bisa dikendaliin lah gitu kan. Kita bisa tantangan menjalankan tanggung jawab itu gitu. Waktu itu sama siapa aja Tante angkatan guru? Aduh banyak. Arlen. Oke, ya. Salah satu Kak Widya. Tante Widya. Terus Dora. Oke, ya. Terus ada si Ogi. Sekarang di Amerika kalau nggak salah ya. Oke. Sony itu kakak beradik. Terus Hani, istrinya Om James Sumolang yang sekarang di Bali. Bali. Terus di Bali terus siapa lagi ya? Iya kayaknya dia ada banyak sih tapi lupa ya siapa lagi ya. Itu zaman-zaman dulu. Yang bertahan ya cuman Tante Jen. Ya yang di sini gitu. Lain udah pada merintis di. Ya merintis. Kayak Arlen kan sekarang melayani di Malang kan. Oh iya. Arlen pernah khotbah kan di kita juga. Iya itu. Saya juga ada di situ. Kendalanya ya puji Tuhan banyak anak sekolah minggu tuh Yohanes Chandra dulu. Muridnya juga. Si siapa namanya? Yang si Aan itu kakak beradik itu. Oke. Dari Ronald. Siapa nama kakaknya Esther. Rahel. Terus Rahel paling kecil itu Rahel. Itu murid-murid dulu tuh. Wah kenangan luar biasa ini dan puji Tuhan Tante dan teman-teman lainnya juga masih melayani lah sampai sekarang ya walaupun mungkin tidak menjadi guru sekolah minggu tapi mungkin dimanapun betul. berada Iya masih benar dijalankan. gitu. Tante itu tadi sempat ada yang menarik dari yang Tante Jen sampaikan tadi bahwa apapun pasti berat bahkan sebagai guru sekolah minggu ya itu pasti ada tantangan tapi harus kita jalani gitu sebagai tanggung jawab. Harusnya guru-guru. Oh iya, nih potong. Boleh Tante. Selain di Supomo, yes. Saya juga ngajar sekolah minggu itu di Palbatu. Oke. Itu sekarang udah jadi yang sekarang ini nih udah jadi flat. Bukan flat, apartemen. Itu dulu kita ada salah satu rumah. Itu jadi kita kalau selesai ibadah siang, kita langsung ke sana. Melayani itu semangat anak-anak itu loh. Anak-anak itu aduh padahal tempatnya ya maaf kata itu tapi malah itu sama Om Titis. Oh, akhirnya ingat lagi. Ingat tadi ya baru ingat. Jangan sampai lupa itu. Ya, terus dulu ada siapa saya lupa udah nggak ada di sini dia jadi pendeta di Lampung kalau nggak salah. Kita tuh suka ke sana tuh di Palbatu itu bener-bener tuh semangat itu anak-anak itu. Padahal samping kiri nonon kita ya. Iya. Tapi mereka tuh kalau kita lagi mengajar sekolah minggu itu mereka ikut dan antusias banget itu. Iya baru ingat saya. Di Palbatu. Iya. Di kumuh banget tempatnya itu. Sekarang udah jadi apartemen gitu. Dulunya kita di situ dulu ngajar baru inget saya tuh. Jadi bukan hanya di Supomo tapi di Palbatu. Ya di Palbatu. Itu sekolah minggu Palbatu. Iya baru inget. Sama Om Titis itu Mas Titis. Dia suka ngajar dulu. Antiokers ini kita masih panjang, jadi jangan terkejut kalau nanti Tante Jen masih ingat guru sekolah minggu yang lainnya tiba-tiba oh iya baru ingat ada guru sekolah minggu lagi. Siap-siap saja. Anyway Tante, tadi tentang pelayanan sekolah minggu gitu ya. Pastinya sebagai seorang wanita yang melayani di gereja, pastinya ada kegiatan lain yang dia kerjakan gitu ya. Ada karir dan juga banyak sekali lah gitu. Tapi ini baru saya tahu nih dan saya pengen bahas banget tadi sempat diskusi juga sama Tante Jen bahwa ada karir yang sempat dijalankan oleh Tante Moya yaitu sebagai pegawai suatu bank. Ini kayaknya banyak jemaat Antioquia yang belum tahu nih tentang ini atau ada beberapa yang tahu tentang. Mungkin yang jemaat lama ya, tapi kalau yang baru pasti nggak tahu. Nggak tahu. Itu dari tahun berapa Tante itu waktu itu? Aduh tahun berapa ya? Oh ingat. Dulu itu tahun
89. Oke, berarti Vesa Belum ada. belum ada berarti ya. Oke. 89 itu saya juga dibantu sama temen guru sekolah minggu namanya Dora. Oke. Dora. Nah, dia kan udah kerja duluan, terus kita dimasukin situ lah. Masukin situ tahun 89 apa 90. Nah, itu kerja situ terus karena bank itu udah merger sekarang ya, nggak boleh sebut nama kan. Iya. Udah merger. Ya udah sekarang udah nggak ada nama banknya itu gitu. Dan Tante sempat bagian Saya dulu pas masuk bagian pembukuan. oke. Nah, pembukuan bagian apa? Karena kita kan itu di bank itu kan kita cabang penuh. Cabang penuh, terus kita punya cabang pembantu. Oke. Nah, dari cabang pembantu itu kayak contohnya cabang pembantu Ratu Plaza itu kan ya. Itu salah satu kerja di itu kepala cabang itu Ibu Dora, dulu jemaat sini. Iya. Tapi sekarang dia udah ikut suaminya. Nah, itu terus jadi saya tuh tiap sore mereka tuh kirim, jadi saya bagian kayak ngodit gitu, audit gitu, ngecek ada yang selisih kayak gitu, laporan cabang gitu. Nah, aku pengen tahu nih Tante, kayaknya tadi sempat kita bahas juga tuh di off screen tadi bahwa kalau sekarang kita lihat bank itu kan udah zamannya online dan sebagainya. Jadi betul. mau tahu saldo tinggal klik atau cek di ATM mereka masing-masing. Zaman dulu sesulit apa nih Bang? Dulu mah masih jadul. Dulu masih begini nih, kalau saya di pembukuan ini kan kita harus ngitung ya. Iya. Kan dulu yang cek kayak itu loh, apa yang kertas nanti udah panjang banget itu loh. Iya. Apa sih namanya itu? Cek terus kertas keluar yang bulat gini ya. Lihat nanti dia keluar panjang banget itu ngitung gitu. Sambil ngitung itu zaman dulu. Itu waktu itu di pembukuan. Terus kita di rolling, terus ketiknya masih gini loh, mesin ketik loh, ketik, mesin tik, habis mesin tik terus diganti yang elektrik itu loh, apa sih namanya saya lupa, pokoknya udah lebih bagus dari mesin lah. Kalau mesin tik kan masih gini-gini, kalau ini kita cuma tekan agak enakan. Habis dari situ di rolling di bagian customer service tapi di bagian back office. Kalau zaman dulu kan kalau kita mau nanya saldo itu harus telepon. Nah itu tugas-tugas kita. Terus ada yang mau bikin cek kan dia mau pakai cek itu mintanya ke kita. Kitanya bilangnya dulu itu Hubnas, hubungan nasabah. Hubungan sama nasabah. Kalau terus dulu, kalau sekarang kan kalau ini antar bank nih. Saya ada di bank sini mau ngambil cek. Nah, otomatis dia harus konfirmasi ke bank yang bersangkutan, bank asal loh. Nah kan saya akhirnya banknya bank sini, tapi saya ngambil di bank lain. Kan dia harus ada kesesuaian. Terhubung karena ini tanda tangan. Mereka akan konfirmasi ke kita dulu via telepon dari bank ini. Nah, ini mau ngambil cek, terus mau ngelihat tanda tangan. Itu tanggung jawab loh. Betul. Karena kita harus buka filenya. Cocokin, kan dia kirim pakai bukan email ya, apa ya dulu lupa saya. Adalah mesin pesan juga sama. Apa sih yang dikirim itu? Fax. Ya via fax. Nah via fax itu kan hitam putih. Iya. Jadi mereka kirim sampai di kita harus lihat dulu, cocokin. Ambil file lah, dulu filenya tuh masih diambil loh. Cocokin nih, aduh. Ini bener, itu tanggung jawab kita, itu beban. Kalau kita okein, iya bener tanda tangan sama, tapi ternyata bukan, matilah. Tapi dulu kalau ada tarikan besar, kita telepon ke nasabah yang keluarin cek itu. Tapi itu juga harus ada kode sendiri. Kita harus tanya, Pak, Bapak ngeluarin cek nggak hari ini? Tapi kita nggak boleh bilang nomor ceknya. Nggak boleh, harus dia yang sebutin karena kan ada di tangan dia ceknya. Karena takutnya kan bukan. Pak tolong sebutin nomor ceknya, disebutin, kita cocokin. Nah itu di situ tantangan, di situ kalau kita salah. Tapi itu kalau tarikan besar ya kita konfirmasi ke nasabah, itu zaman dulu. Kalau sekarang kan nggak tahu deh caranya gimana.
Nah itu dari mulai di bujang sampai saya punya anak 2. Oke. Dan masih di bank itu ya. Masih Vesa udah lahir, saya masih kerja di bank. Jadi nasib banyak orang pengen tahu tabungannya berapa ada di Tante. Nah, telepon. Itu juga kalau ada rahasia juga, kalau orang telepon nggak boleh sembarang. Jadi ada kode-kodenya. Karena kan nanti orang lain yang telepon. Iya, betul Tuh. sekali. Kita nanya, ada kodenya. Kita tanya, "Pak, nomor ininya berapa?" bla 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 bla. Harus. Betul. Gitu. Jadi kerja di bank itu, terus di bagian safe deposit box juga pernah. Terus bagian orang zaman dulu kan kalau bayar listrik melalui bank, listrik telepon gitu. Memang menarik banget tuh kalau misalnya kita bahas tadi seperti yang saya katakan tadi. Tapi pasti jemaat akhirnya banyak nih jemaat Antioquia yang akhirnya tahu ya Tante ya, udah mulai banyak juga jemaat-jemaat baru yang tahu bahwa Tante kerja di bank tadi. Nah, ini kita akan ngebahas sesuatu yang harusnya tadi kita ngobrol tentang guru sekolah minggu, terus juga ngobrolin tentang bagaimana Tante kerja di bank tersebut. Kita pengen ngobrolin sesuatu yang familiar di kalangan Antioquia, yaitu bagaimana Tante menjadi bagian ataupun mempunyai pengalaman sebagai Ibu Bayangkari. Nah ini harusnya tahu nih karena ini perlu dibahas ini. Boleh cerita nggak sih Tante pengalaman-pengalaman saat menjadi bagian dari Ibu Bayangkari tersebut? Yang saya tangkap pastinya karena Om Robi menjadi bagian dari kepolisian. Iya, tapi pasti betul. Tante punya sudut pandang tersendiri. Silakan Tante. Oh iya. Kalau kita nikah sama anggota Polri, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus jadi Ibu Bayangkari. Oke. Ya. Nah, kebetulan saya termasuk Ibu Bayangkari yang aktif. Yang aktif waktu Om Robinya dinasnya di Polda Metro ya. Nah, jadi saya jadi pengurus namanya pengurus Bayangkari, pengurus daerah Metro Jaya. Jadi saya benar-benar bertemu yang setiap hari kalau kita piket itu dengan Ibu Kapolda, dengan Wakapolda, Ibu Wakapolda, dengan pejabat-pejabat utama. Jadi kita sering ketemu lah. Karena kan saya di pengurus daerah, namanya pengurus daerah. Kecuali kalau dia pengurus wilayah, berarti dia ada di Jakarta Timur, di Jakarta Barat, itu kan di wilayah. Tapi kan saya pas kebetulan adanya di Polda Metro, jadi di induknya gitu ya. Namanya pengurus daerah. Pengurus daerah. Kalau dia pengurus cabang, itu berarti cabangnya di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, itu namanya cabang. Kalau saya di pengurus daerah berarti di Poldanya gitu. Ya. Jadi Ibu Bayangkari memang banyak suka dukanya gitu. Salah satu kita kan organisasi ini kan kemanusiaan, jadi kita nggak monoton untuk itu juga suka bikin kayak apalagi saya kebetulan pengurus daerah Metro Jaya di bagian kebudayaan. Itu seksi yang paling tersibuk. Itu saya jarang ada di rumah. Seminggu kalau lagi sibuk itu bisa seminggu tuh pergi terus. Ada kalanya suami di rumah, kita masih tugas gitu. Jadi tugas itu karena kalau kebudayaan itu kan banyak urusannya itu kan ada urusan pendidikan, ada urusan budaya, ada urusan keagamaan. Nah kebetulan saya di situ seksi kebudayaan, seksi Bintal Kristen. Jadi tugasnya kalau ada ibadah di Polda Metro itu saya harus urus. Sering tuh dulu saya ngundang gembala kita, gembala yang dulu ya, sering itu udah terkenal untuk mengisi ibadah. Kebetulan kan memang saya yang harus nyari dari WL sampai pendeta, ngurus semuanya. Tapi nggak monoton saya harus ngurus seksi Bintal Kristen, enggak. Saya juga harus bantu ke seksi yang lain. Ya kalau udah urusan budaya itu pokoknya udah urusan nggak pulang-pulang. Karena itu ya banyak yang tadi poin-poin yang harus ya bener, apalagi kalau kita udah
mendekati hari ulang tahun gitu kan, itu pasti dah nggak, kita harus ngurusin dari nari, drama, terus pokoknya banyak untuk kegiatan-kegiatan gitu. Jadi emang itu anak-anak udah tahu deh, nanti kalau pas pulang nih besok mami pergi ya gitu, udah tahu dah gitu. Jadi tapi senengnya kalau jadi Bayangkari gitu ya gitu, bisa jalan-jalan. Infonya tadi Jalan dulu. Itu enaknya di situ itu ada inilah timbal balik kita capek kita kerja. Yes. Karena kita di Bayangkari itu kan kerjanya kerja sosial. Kerja sosial tanpa digaji. Gitu ya, tanpa digaji. Jadi sosial itu maksudnya tinggal tergantung kita. Kita mau nggak gitu, mau nggak. Terus kebetulan saya juga memang seneng ya, seneng untuk diam di rumah itu kayaknya nggak betah gitu, seneng berorganisasi aktif gitu. Justru malah kalau di rumah terus sakit gitu loh. Tapi kalau berorganisasi gitu kan enak gitu kan, jadinya jadi bisa terus ketemu banyak orang, ketemu teman-teman, jadi kan bergaul gitunya, itu di situ enaknya di situ. Artinya kita bisa milih sebenarnya untuk aktif atau enggak di sebagai ibu Bayangkari. Ya, karena sifatnya kan otomatis tadi. Ya benar. Tapi ada kalanya kita ditunjuk. Oke. Kalaupun kita nggak mau, tapi kalau ditunjuk sama pimpinan, ya kita nggak bisa nolak. Karena kan kita membawa nama suami gitu. Gitu, membawa nama suami. Karena Bayangkari itu kan sifatnya sosial. Sosial, jadi terus terserah kita gitu. Tapi kalau kita ditunjuk, tapi mungkin kalau kita memang nggak bisa, kita bisa ini saya kayak kita baru habis melahirkan atau mungkin kerja. Tapi dulu waktu saya masih kerja di bank, itu memang saya nggak terlalu aktif, nggak terlalu aktif karena waktu itu saya bilang saya kerja. Tapi kalau ada arisan saya masih sempatkan datang. Tapi setelah berhenti kerja ditunjuk, ya kebetulan langsung mau gitu. Itu pokoknya ya ada seneng gitu. Yang dukanya ya itu hampir tiap hari suka pergi terus. Mungkin jemaat yang lama di sini udah tahu semua gitu. Itu kalau kalau ada kegiatan dia, saya nggak bisa gitu, saya lagi ada giat ini, ada giat itu gitu, kayak gitu. Tapi saya percaya bahwa penunjukan yang diberikan oleh orang-orang yang mempercayai tante yang di situ membuahkan hasil yang dan pengalaman yang menarik. Ya benar. Artinya timbal baliknya ke Om Moyah juga ya, Om Robi juga, bahwa ternyata istrinya ibu Bayangkari. Iya memang iya gitu. Terus kita kan kalau Bayangkari kita kan otomatis kan bawa nama Polri ya, jadi kita memang nggak bisa aneh-aneh lah gitu jadinya. Jadi kita juga menunjukkan, takutnya kalau ada apa-apa, istri polisi, nanti kan yang jelek bukan apanya kan Polri, instansinya kan nanti. Itu yang kita memang jadi bukan beban tapi ya begitulah, mesti begitu, nggak bisa aneh-aneh gitu loh kita. Dan mau nggak mau harus menunjukkan contoh juga. Ya kita harus jadi contoh juga, jangan sampai ada apa-apa, istri polisi, Iya. Kasihan suami kita, suami kita yang kasihan gitu. Dan ya itu polisinya juga kan, jadi kesannya jadi kayak istri polisi sekarang orang itu banyak yang mengkotak-kotakan jadinya. Kalau istri polisi, semua polisi bakal seperti itu. Enggak juga. Justru, cuman maksudnya kan berarti dengan cara tante bor-bor bahwa istri polisi ini berarti ternyata polisi ini ternyata istrinya juga mencerminkan bahwa harus memang kita kalau ada pengarahan baik dari Ibu Kapolda atau Ibu Kapolri itu ya ditekankan itu harus menjaga nama baik instansi kepolisian. Iya, walaupun gitu. Bukan sebagai Polri, hanya sebagai Ibu Bayangkari, karena kita kan pendamping. Betul. Pendamping kita. Kalau kita udah pakai baju pink itu kan, kita udah harus mencerminkan cara kita itu di situ. Memang di hidup memang nggak boleh inilah jadi cermin yang contoh yang baik itu aja. Karena kan dari pimpinan memang sering setiap kasih pengarahan itu. Kalaupun terjadi sesuatu tapi itunya kan
oknumnya satu orang itu aja kan, bukan instansinya gitu. Jadi menjadi contoh itu bukan hanya sebagai pencitraan, tapi harus menjadi ya karakter kita lah. Iya, benar itu. Itu kan kalau dia ibu bayangkari terus dia bikin macam-macam, itu bukan dia bayangkari karena bayangkari, bukan, itu kan pribadinya dia. Yes. Pribadinya dia yang begitu. Jadi jangan disangkut pautkan dengan yang lain gitu. Gitu. Yes, luar biasa Tante Jen. Wah, ini applause banget ya buat Tante Ini Jen kalau enggak ini bisa panjang. betul sekali ini bisa panjang banget, dan saya yakin yang nonton juga pasti banyak sekali ini yang ini Tante Jen gitu. Pasti banyak yang senang banget nih kehadiran Tante Jen ini. Dan selain ya tadi seperti yang saya bilang bahwa guru sekolah minggu sudah pernah dijabati, terus juga sebagai wanita karir di bank tersebut juga pernah, dan juga status sebagai ibu bayangkari walaupun sosial sifatnya, tapi tetap keaktifannya itu kan bukan main-main ya Tante, yang dikerjakan juga bukan main. Dan ternyata itu juga menjadi, dan terus ini sepertinya aktifnya nggak berhenti nih walaupun udah pensiun, keaktifannya masih sampai sekarang. Terbukti bahwa sekarang Tante infonya sudah menjadi pebisnis sebuah produk yang dinamakan Mama Mijen. Iya. Seperti itu. Wah. Ini mantu anak cucu promoin semua ini. Mama Mijen. Tante ini memulai sebuah bisnis ini mulai kapan sebenarnya? Apakah baru-baru atau sudah lama sebenarnya? Sebenarnya nama Oma Mami Jen nih, saya ulangi, Oma Mami Jen. Karena teman-teman di Bayangkari, khususnya di Polda Metro, itu manggil saya, kalau kita kan kalau di kesatuan itu kan itu akan dipanggil saya Ibu Robi. Ibu Jen Robi. Tapi di teman-teman Bayangkari itu sampai sekarang ya, walaupun saya udah itu mereka taunya Oma. Manggilnya Oma. Ada yang panggil Mami, ada yang panggil Oma gitu kan. Jadi panggil Oma, Mami gitu kalau di kantor. Mungkin karena kita udah lebih tua, jadi anak-anak itu yang muda manggilnya gitu. Makanya setelah suami saya pensiun, Om Robinya pensiun, saya pikir saya biasa di kebudayaan itu nggak pernah diem. Nggak pernah diem itu, pokoknya pergi terus kan, kegiatan padat di Ibu Bayangkari. Saya bengong aja, aduh mau ngapain di rumah gitu kan ya. Akhirnya saya mikir-mikir gini, saya kebetulan punya ponakan yang pinter masak dan memang pernah kerja di catering. Saya ajaklah dia, nih ayo kita bisnis. Caranya gimana? Udah tenang aja gitu. Kebetulan saya kan pengurus, dulunya pengurus di Polda Metro dan channel saya banyak. Nah akhirnya ayo kita bisnis, kecil-kecilan pertama, tapi puji Tuhan, tapi pelanggannya ya itu ibu-ibu Bayangkari juga, semua ibu Bayangkari. Saya kebetulan kan nomor WA di saya pasarin. Akhirnya puji Tuhan ya sampai sekarang gitu, sampai sekarang masih berjalan gitu, itunya cateringnya gitu. Jadi ya buat tambahan. Harus dong, gak apa-apa. Bisa buat keluarga, bisa buat diri sendiri. Iya benar. Luar biasa ya. Puji Tuhan sih, berkat gitu ya, berkat. Jadi ada kegiatan juga kan. Jadi kegiatan bisnis gitu. Jadi dan memang senang aktif ya Tante ya sepertinya ya. Saya memang nggak bisa diem. Kalau diem malahan, makanya Om Robi pernah bilang, nih kalau di rumah pasti sakit. Aduh. Karena apa? Ya nggak jalan. Iya. Pokoknya kalau lagi jalan nggak pernah rasa sakit. Tapi kalau udah di rumah kata Om Robi pasti sakit deh. Karena udah nggak jalan-jalan kan, gitu. Begitulah. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa kok saya lemah hari ini ya segala macam, padahal ternyata di rumah terus, coba jalan-jalan. Iya benar. Mungkin obat itu. Memang benar. Iya, benar. Saya sama Om nih, apalagi udah pasca Omnya pensiun, kita itu untuk biar nggak suntuk, kita jalan. Padahal sih nggak belanja, hanya jalan ke mall atau kita kemana, jalan aja gitu untuk refreshing gitu loh. Jadi memang kalau di rumah aja memang ada kalanya sih stres juga ya. Yang dilihat dia lagi gitu. Padahal kalau cuman ke mall paling jalan, ngider, ngeliat, padahal nggak ada yang dibeli.
nggak ada yang dibeli, hanya jalan. Terus udah gitu kalau ada pengen makan ya makan gitu ya, berdua aja jalannya udah gitu, berduaan gitu. Merefresh lah. Iya benar harus begitu. Jadi nggak harus kan kalau ke mall itu harus belanja. Iya. Enggak, cuman jalan aja lihat-lihat, cuci mata. Nanti besok-besok kalau udah ada duit baru beli. Iya, disimpan dulu. Kalau di bahasa online shop itu dimasukin keranjang dulu. Masukin keranjang, benar. Kalau ini dilihat dulu. Iya. Nih kayaknya bagus deh. Anaknya suka gini sama Om Robi, kayaknya bagus deh. Tapi nanti deh kalau udah duit baru beli gitu. Nggak apa-apa. Oh iya benar gitu. Harus refreshing, di hidup dinikmati gitu loh. Itu perlu itu. Iya, Jadi nggak benar. hanya sekedar obat yang kita pakai dari dokter segala macam. Otak yang jernih dan juga senang. Iya benar harus gitu. Apalagi kan sekarang udah punya cucu. Ada kebahagiaan tambahan. Kebahagiaan. Benar. Benar. Tante, mumpung ini hari Kartini juga dan kita juga sudah menggunakan, Tante juga menggunakan kebayanya, saya juga aksesoris Betawi sudah pakai. Kita pastinya ada pengen ngebagi nih sebuah nilai Kartini yang mungkin bisa dipakai juga oleh Kartini-Kartini di luar sana. Iya. Dari apa yang kita lihat bahwa Tante sebagai pelayanan sekolah minggu, terus juga tadi karir juga, terus juga ibu bayang karir juga, kegiatan sosial juga, dan sekarang masih bisnis. Merangkum semua itu, ada satu hal pasti yang bisa menginspirasi Tante bisa melakukan semuanya dengan baik. Ada nggak sih Tante yang ingin bagikan ke Antiokers sebagai wujud gitu mengamalkan nilai Kartini dalam kehidupan setiap Antiokers wanita? Ada nggak? Oh iya, apa namanya buat Antiokers ya? Antiokers. Buat ibu-ibu walaupun ya terutama yang seumur-umuran kita ya, yang seumur-umuran kita. Kita nggak usah takut ya, nggak usah takut. Kita adalah Kartini zaman sekarang, ya kan? Itu harus pinter-pinter, harus jadi terang juga ya. Terus kuat, harus kuat, semangat. Apalagi jangan kita merasa kita udah umur gitu kan. Tetap semangat kita semua. Terus istilah kan nggak muda lagi ya, Iya, kita nggak muda lagi, udah senior, udah umurnya itu, tapi kita tetap semangat ya gitu. Bisnis ya itu kan juga sebagai Kartini ya. Iya. Bisnis gitu walaupun kita umurnya sebenarnya udah nggak kuat sebenarnya beneran, tapi tetap semangat jadi Kartini yang ya pokoknya jadi Kartini lah, jadi panutan gitu ya buat anak-anak, buat cucu-cucu kita gitu ya. Saya rasa itu aja kali ya. Karena semangat yang ditunjukkan oleh Kartini tersebut harapannya juga bisa menginspirasi orang lain. Jadi kita bisa jadi berkat. Jadi jangan takut atau jangan takut gitu loh, takut untuk masa depan. Nggak usah takut, apalagi kita punya Tuhan ya kan. Yes, betul. Tuhan pasti bukakan jalan semuanya, itu yang terpenting itu. Ya. Biasa. Tante Jen, seperti yang dibilang Tante Jen tadi, kalau mau ngomongin baik sejarah Antioquia, baik juga tentang Kartini dan sebagainya, wah ini bisa sehari bisa. hari ini nggak muat YouTube ya. Agak muat YouTube-nya nanti. Terpaksa masuk ini. Apalagi saya jemaat itu kan dari tahun 79. Iya. 79 di sini. Artinya Antioquia udah kebentuk berapa tahun Tante pas Tante masuk berarti itu? Aduh berapa tahun ya baru Ya, baru masih kok muda lah itu ya, masih muda. jatuhnya. Orang zamannya gereja cuman itu bangkunya kayak gitu, itu kayaknya bangku peninggalan dulu deh. Yang lama. Itu kayaknya deh, dulu kita duduknya di situ bangku Iya. itu. Hanya segini loh. Sebaris. Dulu zaman dulu Jadi itu. baru mulai pun juga Tante sudah ikut Ya. di sini gitu ya. Antioquia tadi Tante Jen menunjuk sebuah kursi kayu, harusnya kalau sering masuk ke aula ada tuh bangku kayu. Iya bangku kayu Adalah kayaknya aula seperti itu. punya jemaat zaman dulu deh itu. Beneran dulu kursi itu kita. Duduk dari situ. Tante Jen, seperti tadi kita pastinya banyak, tapi kita biasanya untuk narasumber akan ngasih satu sesi namanya closing statement Tante. Oh iya. Jadi closing statement ini bisa sebagai ya penutup lah. Dan dari kita ada nggak sih dari Tante yang pengen share harapan ke depannya mungkin buat keluarga atau mungkin cita-cita Tante yang mungkin masih juga dengan Om Mami Jen nih bisnisnya juga apakah ada harapan ke depannya dan seperti apa, atau juga mungkin
karena juga baru nimang cucu, harapannya untuk si kecil Glory juga seperti apa gitu. Silakan harapan apapun boleh disampaikan Ya kepada kita. pasti sama ya seperti orang tua pada umumnya ya. Ya harapan kita keluarga terutama anak-anak ya, anak-anak bisa terlebih kita bisa sama-sama ya melayani Tuhan itu yang utama gitu kan ya. Terus harapan ke depan cucu saya bisa tumbuh sehat, terus yang itu Om Robi juga bisa pulih kembali ya, terutama itu Om Robi bisa pulih kembali. Terus ya pokoknya harapan anak-anak, mantu, suami kedepannya ya kita baik-baik aja ya kan, sampai Tuhan datang. Itu aja yang terpenting, biar sama-sama melayani itu yang penting. Yes, melayani Tuhan itu yang terpenting. Ya, itu yang terpenting, itu yang terpenting. Walau kita kan nggak harus melayani tuh, nggak harus depan layar. Di depan kita melayani kayak gini aja kita udah melayani kan. Yang penting itu aja. Kita sama-sama terus jemaat kita semua pada baik-baik, bertumbuh, berkembang, gereja kita semuanya tuh sampai Tuhan datang. Itu yang penting itu. Iya kan? Iya. Oke Tante Jen, terima kasih banyak untuk hari ini. Paling sebelum kita menutup sesi ini, izinkan saya untuk menutup kita dalam doa. Ya. Saya akan mendoakan Tante Jen, keluarga, dan juga Antiokers yang menonton saat ini. Baik Antiokers, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Mengucap syukur hari ini kami belum berkumpul di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kami telah menyelesaikan program X kami Tuhan bersama Tante Jen. Kami percaya Tuhan Yesus banyak sekali hal yang bisa ditangkap dari Antiokers yang luar biasa positif. Dan biarlah Tuhan apa yang kami berikan ini boleh menjadi berkat bagi siapapun mendengarkan, dan boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Berdoa untuk Tante Jen Bapak dalam apapun yang dia lakukan, dalam bisnisnya, dalam apapun yang dikerjakan, semuanya dapat berhasil Bapak. Berdoa untuk Om Robi, berdoa untuk Vesa, Veki, berdoa untuk sang mantu Ocha dan juga cucunya Bapak Glory dan semua keluarganya yang lain Bapak. Kami percaya keluarga ini terus Engkau pakai Bapak dengan lebih luar biasa lagi, dan di Tuhan Yesus Engkau jaga mereka, rezeki Engkau tambahkan, kesehatan Engkau tambahkan, semua daripada Tuhan. Berdoa untuk Antiokers yang mendengarkan sepanjang hari ini telah melakukan banyak aktivitas. Biar boleh Tuhan pada malam hari ini beristirahat dengan baik, dan besok kembali bangun dengan stamina dan semangat yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk kru-kru yang ada, kami percaya Tuhan Yesus Engkau pakai mereka dalam pelayanan mereka selanjutnya lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tante Jen, terima kasih banyak sudah boleh hadir di tempat ini. Sampai juga kita udah ngundang. Pastinya kita senang banget bahkan kalau Tante mau diundang. Sampai bertemu di lain kesempatan Tante. Tuhan Yesus memberkati. Ya Antiokers, terima kasih banyak sudah menonton X pada hari ini. Kalau misalnya ada usul-usul lainnya atau mungkin usul narasumber lain yang ingin kita undang, silakan put komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan juga jangan lupa untuk klik lonceng di bawah supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari YouTube channel GPD Anjoket Tebet. Dan terima kasih juga pastinya untuk kru-kru kita pada hari ini. Ada produser kita Audrey Unike, ada kameramen kita ada Kak Jojo, ada juga sound system ada Kakak Vesa, dan juga tadi ada tim sukses kita ada Kakak Markus yang pada hari ini membantu. Dan kita akan mengumumkan pengumuman kita sepanjang minggu ini. Di hari Kamis ada 2 streaming setiap jam 6:30 malam. Renungan Rohani Get hadir setiap hari di Instagram GPD Anjoket Tebet dan Facebook GPD Anjoket Tebet. Dan juga pasti ibadah Raiming kita pagi pukul 8 melalui streaming YouTube channel GPD Antioquia, dan juga ibadah siang pukul 11. Dan di minggu ini yang diharapkan kehadiran ada dari grup B. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih kira-kira ada di grup apa, dan misalnya kalau di list kehadiran ternyata belum terdaftar, bisa silakan menghubungi ke Bapak Gembala dan Ibu Gembala ataupun sekretariat GPD Anjoket Tebet. Dan pastinya program kita X Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPD Anjoket Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Sakti aku di signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.